Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya, dengan Eli. Di hari ini kita akan membahas masalah persiapan dokumen, yaitu dokumen untuk perjalanan bisnis. Pertemuan sebelumnya kita lebih membahas tentang apa itu perjalanan bisnis, bagaimana prosedurnya, dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam kita nanti akan melakukan perjalanan bisnis maupun perjalanan dinas, dan perbedaan-perbedaan apa itu perjalanan bisnis, apa itu perjalanan dinas. Kemarin kita sudah membahas. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan terkait dengan perjalanan dinas tersebut atau perjalanan bisnis. Yang pertama ada yang namanya dokumen internal dan yang kedua ada yang namanya dokumen eksternal. Untuk dokumen internal berarti dokumen dari perusahaan itu sendiri. Kita harus punya yang namanya surat tugas kalau untuk perjalanan. Berarti kita pegang yang namanya surat tugas. Surat tugas ini berarti adalah bukti bahwa kita bertugas untuk melakukan suatu perjalanan dinas atau perjalanan bisnis. Dan yang kedua, kita harus punya yang namanya surat perintah perjalanan dinas, terutama untuk perusahaan dinas pemerintahan ya. Nah, yang kedua adalah dokumen eksternal. Dokumen eksternal ini yang pertama kita harus mempersiapkan paspor. Paspor, yang kedua adalah visa. Visa ini surat untuk izin tempat tinggal ya di luar negeri atau di suatu daerah tertentu. Kalau paspor ini adalah surat izin kita masuk ke negara tersebut. Nah, yang ketiga kita harus punya namanya surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal ini bagaimana tentang kondisi kita di sana dan bagaimana tentang apa saja yang harus kita cek ya untuk terkait dengan perjalanan. Dan keempat adalah exit permit, dan yang kelima sertifikat kesehatan. Tentunya kita harus benar-benar sehat kalau ingin melakukan perjalanan dinas, tidak boleh sakit. Dan yang keenam adalah tiket pesawatnya. Tiket pesawatnya itu adalah tiket yang satu kali pergi atau tiket PP, itu nanti kita harus tahu juga. Dan yang ketujuh kita harus punya yang namanya voucher penginapan. Nah, penginapannya di mana? Di hotel, di coach atau di penginapan-penginapan yang lain. Dan yang ke-8 adalah travel fund. Travel fund ini nanti berhubungan dengan perjalanan kita berdasarkan biayanya. Dan yang ke-9 adalah tiket transportasinya. Otomatis kita harus punya yang namanya tiket transportasi, entah itu lewat darat, laut ataupun udara. Dan yang ke-10 adalah kita punya yang namanya tiket akomodasi kita ke hotel, gitu ya, ke penginapan dan untuk ke tempat pertemuan. Untuk persiapan transportasi, yang pertama kita kalau memakai transportasi darat, berarti kita harus tahu rutenya, cek informasi cuacanya, cek pemesanan hotelnya dan kelengkapan suratnya. Kalau kita pakai kereta api, berarti kita harus datang 1 jam sebelum pemberangkatan. Cek juga jadwalnya, dikonfirmasi kembali, tiba-tiba nanti delay dan lain-lainnya, kan kita nggak tahu ya. Terus cek kelengkapan dokumen. Kalau kita ingin naik kereta api harus ada tiketnya otomatis. Dan yang kedua, kalau kita memakai transportasi laut, kita harus punya namanya dokumen juga, tiket, dan jangan lupa mempersiapkan mata uang asing atau rencana perjalanannya. Dan yang ketiga, kalau kita memakai transportasi udara, berarti kita harus punya namanya tiket pesawat, mata uang asing juga, dan rencana perjalanan juga sama ya. Next, untuk persiapan akomodasinya yang pertama kita harus pesan kamar hotel dulu. Jadi pemesanan kamar hotel dapat dilakukan melalui telepon, email, atau WhatsApp dan lain-lain. Sekarang lebih canggih lagi kan ya. Jadi tidak perlu kita datang-datang dulu ke hotel tersebut. Kita cukup melakukan online saja, otomatis nanti sudah kepesan sendiri ya, dan disitu sudah ada rincian hotelnya seperti apa, kamarnya seperti apa, dan lain-lain, fasilitasnya dan lain-lain. Kita bisa bekerja sama dengan misalnya sekarang itu tiket.com atau misalnya Traveloka dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah check-in. Setelah kita pesan kamar hotel, berarti kita melakukan
check-in. Check-in di sini berarti kita reservasi. Kita punya yang namanya reservation card atau kartu reservasi. Yang ketiga adalah cara pembayarannya. Cara pembayarannya otomatis gimana cara bayarnya kamarnya atau biaya penginapannya setelah check-in. Nanti makannya bagaimana, apakah dibayar di akhir atau di awal. Nah, itu kita harus konfirmasi dulu. Nah, untuk yang keempat adalah check out-nya. Jadi jadwal kita keluar atau kita selesai menginap di sebuah hotel. Nah, ini kita harus benar-benar tahu jadwalnya juga, jangan sampai nanti molor ya. Jenis-jenis akomodasi yang pertama adalah jenis hotel berdasarkan letak bangunannya. Jenis hotel berdasarkan letak bangunannya, yang pertama resort hotel. Resort hotel ini berarti hotel, maksudnya adalah hotel itu berjarak dekat atau berdampingan dengan wisata. Biasanya hotelnya di situ. Kalau city hotel berarti hotel yang terletak di kota, di tengah kota. Dan yang ketiga adalah airport hotel, berarti hotel itu terletak di sebelah atau di dekat dengan airport. Yang keempat ada yang namanya urban hotel. Urban hotel ini maksudnya adalah hotel-hotel yang berada di pinggiran atau pedesaan. Suburb hotel ini adalah hotel yang berlokasi di pinggiran kotanya. Nah, yang kedua adalah jenis hotel menurut lama waktu menginap. Yang pertama transit hotel, berarti dia nginap sekitar cuma 1-2 malam saja. Yang kedua adalah resident hotel. Resident hotel ini biasanya seminggu 2 mingguan. Semi resident biasanya ya sekitar semingguan. Nah ya. Yang ketiga adalah jenis hotel menurut penetapan tarif. Jadi ada American Plane, Euro Plane, Modified American Plane, Continental Plane, dan Bermuda Plane. Ini berdasarkan tarifnya ya. Jadi ada yang mahal, setengah mahal, sedang, murah. Nah itu kita harus tahu. Nah ini biasanya dibedakan dengan adanya biaya tarif makan. Itu yang membedakan dia biaya dengan hotel yang satu berbeda. Nah, untuk makannya bagaimana kalau American Plane, kalau tarif makannya Europlane bagaimana, itu biasanya ada jenis makannya aja yang membedakan. Nah, yang keempat adalah jenis hotel menurut tempat tidur. Kita pilih yang single bedroom untuk berapa orang. Nah, double bedroom untuk berapa orang kita harus tahu. Twin bedroom, family bedroom, triple room, solo use, extra use, atau baby cot. Dan yang kelima, jenis hotel menurut tingkatannya ada standard room, suite room, dan presidential suite room. Yang keenam, jenis hotel menurut jumlah kamar hotel. Di situ ada small hotel, medium hotel, dan large hotel. Untuk selanjutnya kita membahas jenis-jenis akomodasi selain hotel. Yang pertama, motel. Nah, selain hotel ada yang namanya motel. Motel di sini maksudnya adalah penginapan yang dilengkapi dengan parkir yang terletak di dekat kamar. Itu biasanya hotel-hotel kecil ya. Terus yang kedua adalah hostel. Hostel di sini adalah penginapan murah, biasanya untuk diklat terdiri dari 6 tempat tidur. Yang ketiga adalah lodgement. Lodgement di sini adalah penginapan yang menyewakan kamar dan tamu tidak mendapat fasilitas makan. Nah, ini murah ini kalau lodgement ya. Yang keempat adalah mansion. Mansion ini adalah sebuah rumah besar yang disewakan. Biasanya villa-villa itu mansion ya. Kita nyewa villa bukan hotel. Nah, yang kelima adalah mes. Mes di sini adalah penginapan yang biasanya dibangun oleh perusahaan atau instansi tertentu dengan sewa relatif murah. Jadi kalau untuk karyawan-karyawan biasanya disediakan mes, berarti itu adalah memang dibuat untuk karyawan dari perusahaan, biasanya tertentu ya. Dan yang keenam adalah bungalow. Bungalow di sini adalah penginapan berupa rumah-rumah kecil untuk istirahat di daerah wisata. Ini kalau tujuan perjalanannya wisata ya. Next, persiapannya untuk daftar perjalanan dinasnya. Nah, untuk pedoman petunjuk wakil, pedoman sekretaris, kita harus tahu juga. Untuk biayanya, biaya dokumen, biaya perjalanan, biaya akomodasi, biaya kontribusi, biaya entertainment, konsumsi, dan lain-lain kita juga harus punya laporannya juga. Terus alat-alat pembayaran. Nah, alat-alat pembayaran di sini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini ada uang tunai dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita rasa cukup
dalam pembelajaran masalah perjalanan dinas ini. Setelah tadi kita pelajari darat, laut, dan udara, untuk next selanjutnya kita akan membahas tentang pembayaran, bagaimana cara membayar untuk perjalanan dinasnya. Cukup sekian hari ini, terima kasih.